visual ada, audio ada, kinestetik ada dalam satu kelas, tapi bagaimana kita mendukung semuanya, ya. Nah, mendiferensiasikan pembelajaran berarti menguncang apa yang terjadi di kelas sehingga siswa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Jadi itu gunanya itu kalau kita ibaratkan sebuah kocokan arisan, nah atau kita mengadu misalnya pewarna itu ada yang di bawah biru, yang tengah-tengah kuning, yang di atasnya adalah hijau. Bagaimana kita mencampur supaya semuanya menjadi teradu, sehingga gampang orang mencari informasi itu. Kadang-kadang kita nih walaupun kecerdasan kita itu kinestetik, ada kalanya kita akan mendapatkan informasi itu berdasarkan audio. Tahu tadi di mana? Ya. Ada kalanya kita itu ketika kita mencari informasi itu harus visual walaupun orangnya kinestetik. Misal seumpama kita lihat aja Bu Istiqomah. Bu Istiqomah ini kan orangnya kalau versi dia itu orang kinestetik. Tapi kalau kita lihat kelasnya kinestetik apa visual orangnya? Visual bisa jadi. Serba bisa. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika seseorang itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang kinestetik, maka pencarian informasi yang lain itu tertutup. Itu tidak, ya. Artinya tetap kita butuhkan. Nah, jadi teman-teman, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses yang komprehensif, menyeluruh, ya, dari fleksibel yang mencakup dari perencanaan, persiapan, dan penyampaian pelajaran. Nah, kemudian apa yang akan menjadi tujuannya adalah guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Makanya yang perlu kita analisis pertama kali itu adalah JP dan TP. Kalau kita buat kegiatan dulu baru tujuan pembelajaran, kecul. Ya, salah ya. Kenapa? Karena tadi di kelas kita ini tadi, kayak kita kemarin yang menemukan ya, kelas B4 untuk berhitungnya, kemampuan berhitungnya belum bisa sampai penjumlahan yang angka besar. Berarti tujuan pembelajaran kita maunya yang diturunkan, artinya baru kita bagaimana cara mencapai murid-murid untuk menuju ke situ, baru kita turunkan kegiatannya. Jangan kebalik. Ya. Kalau kegiatan duluan nanti tidak nyambung. Ya. Lalu, nah, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan belajar murid? Ada 3 poin untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, nah, ini yang teman-teman sering dengar, ini sudah mulai sering dengar ya. Namanya readiness. Kesiapan belajar. Jadi kebutuhan murid itu ada 3. Yang pertama adalah readiness. Readiness itu ibarat tombol equalizer itu yang ada di sound itu. Oh, yang ini kekencangan, yang ini kecikan, echo-nya kelebihan, turunkan. Apalagi kita mengatur supaya enak sehingga sound itu didengar itu tidak denging, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Maka sama dengan tombol itu. Ada anak yang bersifatnya mendengar, ada yang anaknya maunya abstrak gitu, ada yang jadi kita memang harus mengetahui data terpenting dalam satu kelas kita itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah untuk melihat kesiapan murid, beberapa murid telah memahami konsep keliling dan akan melakukan operasi dasar dibagi. Beberapa murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar. Dan yang ketiga, beberapa murid belum memahami konsep keliling. Kalau di kelas kita akan membagi kan, mana anak yang membaca lancar, mana anak yang masih kosakata, mana anak yang baru mengenal huruf. Nah, itulah yang disebut dengan kesiapan belajar, membagi siswa berdasarkan kesiapannya. Oh, kalau yang ini nanti anak bisa kan diberikan teks, tapi kalau anak yang baru mengenal huruf belum bisa. Seperti menyusun bayang kemarin. Kalau anak yang sudah itu dia akan langsung bisa tanpa dipandu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah minat. Yang pertama tadi readiness, kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat. Nah, minat itu adalah salah satu motivator penting dalam bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minatnya apa? Kan kalau kita lihat anak-anak itu punya minat masing-masing ya. Maka
adalah cocokkan, mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Kalau kita memberikan materi ini cocok nggak, itu dikoneksikan materinya. Jembatan, menjembatani pengetahuan orang murid dengan pengetahuan yang baru. Makanya asesmen awal itu seharusnya memang dilakukan setiap perubahan tema. Itu asesmen awal. Setiap kita mau masuk ke tema baru itu harus ada asesmen awal supaya mengetahui. Kemudian motivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Tadi yang pertama sudah kita tahu tadi readiness, yang kedua minat murid. Bagaimana caranya? Minat murid itu kan beda-beda. Kira-kira bisa nggak kita cover semuanya? Nggak bisa. Tapi kita bisa nggak mengembangkannya? Ya, bisa kita fasilitasi ya. Contohnya kalau kita mau bermain drama itu kan ada anak yang sukanya bermain arsitek, kita fasilitasi. Kayak kita juga kan kita tuh sentra itu, ketika sentra itu adalah bentuk fasilitasi untuk minat anak. Ya. Kemudian profil belajar murid, readiness, kesiapan belajar tadi ya, readiness. Yang kedua apa tadi? Minat. Baru yang ketiga profil belajar. Nah, yang sering kita dengar itu profil belajar inilah, ya. Lingkungan belajar itu perlu. Kalau ruangannya nyaman, pasti anaknya dingin, anaknya betah di dalam. Sudah bisa membandingkan kita ya. Nah, kalau anaknya kita tahu lalu panas kelasnya anaknya banyak yang ngadem di kantor. Sekarang alhamdulillah sepi kantornya. Karena memang kelas itu lagi. Gurunya sepi. Iya. Bacaan anak yang nggak masalah keluar tuh. Yang kedua latar belakang budaya. Budaya kita nih kalau budaya Bengkulu nih gimana teman-teman? Dekat sejelek macam apa? Berarti budaya kita santai. Nah itu perlu diperhatikan untuk orang Bengkulu ya. Kemudian kalau Bengkulu buktikan sejelek itu madam itu budaya orang santai. Budaya asli. Tapi kalau budaya kotanya, kalau kita lihat budaya kota Bengkulu ini adalah untuk daerah pendatang itu main sege. Iya, sege. Ketika ada sekolah yang mahal, di situ. Mana ada sekolah di situ? Oh, sege, label gitu. Ketika jadi masih besar sekali budaya ikut-ikutan di provinsi Bengkulu. Ya, pengaruh lingkungan 80%. Itu, ya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan majemuk. Nah, ini multiple intelligence. Jadi kita memang di situ ada anak kinestetik, anak visual, anak interpersonal, intrapersonal dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, yang perlu kita bahas bersama itu adalah tentang ini ya, lingkungan belajar yang mengundang murid. Jadi teman-teman akan melakukan proses belajarnya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk proses belajar berdiferensiasi? Yang pertama ada konten, kedua proses, dan ketiga produk. Tiga ini. Kalau konten itu fokusnya adalah kepada materi. Misalnya, teman-teman ingin menyampaikan tentang tema tanaman. Maka konten yang akan disiapkan adalah satu, kontennya kita akan menyiapkan untuk visualnya. Visualnya apa? Gambar, video, ya, audio. Kita mau dari visual itu tadi kan jangan hanya visual, ada suaranya, video berarti kan? Itu sudah masuk ke audionya. Lalu kalau untuk anak-anak yang kinestetik, bagaimana cara kita mengakomodirnya? Hadirkan tanamannya. Jadi anak bisa langsung megang, meraba. Anak kinestetik kan justru cenderungnya ingin taktilnya ingin dimainkan. Itu konten. Kemudian ke proses. Yang kedua, proses itu maka berikanlah kebebasan kepada anak saat melakukan proses pembelajaran. Misalnya pada saat proses itu kita membagi anak seperti tadi ya, readiness tadi. Ada anak yang sudah bisa baca, ada anak yang belum, ada yang ini baru mengenal huruf. Anak yang sudah bisa baca, silakan berikan langsung menyusun kata bayam. Udah bisa baca,